Halo teman-teman, nama saya Dewi Wulan, mahasiswa Telkom University, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya berada di Honda. Saya ingin memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Saya ingin mewawancara salah satu manajer dari perusahaan Honda ini. Yuk, mari kita lihat. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulan, mahasiswa Telkom University. Saya ingin mewawancara Bapak. Dengan Bapak siapa? Arfi. Dengan Bapak Arfi. Arfi. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh. Dengan kemajuan zaman seperti ini, membutuhkan efektivitas bekerja dan efisiensi baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Jika boleh tahu, sistem informasi apa yang digunakan oleh perusahaan Honda di area Bandung ini? Nah, kalau di area Bandung ya rata-rata itu sistem informasinya akuntansi ya itu lebih ke proses bisnis ya. Nah, proses bisnisnya itu pengaplikasiannya itu biasanya itu mulai dari jual beli ya, ini kan produknya unit mobil ya. Nah, itu jual beli unit, ada yang bagian servis, pelayanan, dan ada yang bagian spare part. Jadi sistemnya itu mengumpulkan data juga, stok opening data, sama jual beli produk. Itu aja boleh. Sejak kapan Honda area Bandung ini menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut? Kalau menggunakan sistem akuntansi itu secara manual memang sudah dari awal pasti kita pakai sistem informasi akuntansi ya. Cuman seiring berjalannya waktu makin berkembang, kita ya ada equipment ya. Nah, itu kurang lebih dari tahun 2000-an itu sudah memakai sistem informasi yang terbaru lah. Oh, udah yang terbaru. Sebelum menerapkan sistem informasi akuntansi yang sekarang digunakan, jika boleh tahu sistem informasi apa yang digunakan sebelumnya? Kalau dulu tuh kita ada namanya pakai Vision ya. Vision. Nah, Vision nama aplikasinya, nama software Vision. Nah, setelah Vision itu kita beralih ke Houseware. Houseware itu lebih ke kelengkapan, dari report, lebih kelengkapan dari sistem penjualannya, sama dari kecepatan. Paling. Kira-kira dengan menerapkan sistem informasi akuntansi tersebut, apakah sudah meningkatkan produktivitas dari perusahaan Honda ini? Sangat meningkatkan produktivitasnya, karena kita butuh makin kesini tuh kita makin harus cepat ya untuk sebagai pelayanan penjualan cepat. Nah, itu makanya dengan adanya sistem yang terbaru otomatis makin meningkat ya, betul, mempermudah. Semenjak diterapkan sistem informasi tersebut, kira-kira kesulitannya apa ya yang terjadi? Kalau kesulitan sebenarnya zaman sekarang tuh lebih ke konektivitas ya, karena jaringan, karena kita nggak bisa dihindari tuh kayak mati lampu ya, atau jaringannya lambat. Nah, paling itu aja, tapi selebihnya pun oke sih sebenarnya, selebihnya oke. Di perusahaan Honda ini, software yang dipakai untuk sistem informasi akuntansinya itu apa? Nah, itu Houseware. Houseware itu lebih ke jaringan internal, lebih ke LAN ya, LAN di gedung. Kalau misalnya kita pakai di luar gedung, kita nggak bisa pakai sistem ini. Itu namanya Houseware. Nah, kalau yang pakainya global internet, itu namanya sistemnya Neuro. Untuk kelebihan sama kekurangan aplikasi itu apa? Kelebihannya kalau misalnya kita pakai local area network ini yang diakses di dalam gedung, itu lebih cepat, tidak menggunakan konektivitas jaringan provider ya. Nah, kalau misalnya pakai Neuro itu pakai provider, tapi ya terhambatnya itu kalau misalnya cuaca itu ngaruh lebih ke lambat. Kan di sistem informasi akuntansi memiliki proses bisnis. Apakah di perusahaan Honda ini diterapkan? Pasti proses bisnis itu dari ada yang transaksi penjualan ya. Nah, kita transaksi penjualan ini banyak, ada yang unit, ada aksesoris, spare part ya. Nah, itu pasti kita menggunakan proses bisnis, karena ya otomatis di dalamnya ada rugi, laba ya,
terus nanti kita ada perjunalan juga kan. Nah, jadi komplit. Nah, kalau bisnis kan paling berputar seputar itu sih kalau bisnis. Dalam sejauh ini dalam menggunakan sistem informasi akuntansi itu pasti ada manfaatnya kan? Manfaatnya itu apa ya? Ya, kalau manfaatnya ya sistem informasi penting banget ya, karena kalau nggak ada sistem informasi ini ya perusahaan mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, dari bagaimana cara mengelola profit, rugi pun ketahuan, untung ya. Nanti untuk uang ini masuk untuk sebagai apa aja nih, nah itu ada yang namanya jurnal kan. Nah, dari jurnal itu nanti bisa ketahuan untuk profit perusahaan berapa, keuntungannya kan, kerugiannya berapa, untuk pemakaian misalnya contoh listrik atau pembayaran telepon. Nah, itu semua sudah terperinci. Pasti sangat penting menggunakan sistem informasi. Di perusahaan Honda ini terdapat divisi apa aja? Kalau divisi ada divisi marketing ya, ada divisi admin sales, ada divisi service, ada divisi spare part. Divisinya sebagai admin head dari sales. Nah, jadi itu bawah saya ada operasi dari service, admin sales sudah pasti, admin service, admin profile. Nah, itu secara administrasi untuk saya. Untuk struktur organisasi perusahaan Honda ini bagaimana? Organisasinya di sini itu ada general manager. Nah, ada general manager, di bawah itu ada kepala cabang. Nah, di bawah kepala cabang ada saya sebagai admin. Nah, admin saya lagi admin unit sales. Nah, ada lagi dua kepala cabang itu kepala bengkel. Nah, kepala bengkel juga membawahi mekanik sama bagian dari servis. Nah, ada lagi kepala tempat itu membawahi admin juga, ada admin. Ada lagi kepala body paint. Dia punya tugas juga secara kerjaan untuk menjawab saya sebagai kepala adminnya secara kerjaan. Tapi walaupun atasan mereka punya kepala Kan di sini penjualannya unit ya. unit. Selain unit itu ada penjualan lain. Nah, di Honda IBM ini selain jual unit itu ada gaji servis, penjualan spare part, ada body paint. Body paint itu biasanya untuk kalau mobil yang kebakaran, mobil cacat, mobilnya hancur gitu ya. Nah, itu dimasukin aja body paint, nanti disetel, dikasih proses. Apakah selama ini ada kendala dalam menggunakan sistem informasi? Kalau kendala sih secara sistem sih pasti ada saja ya, makanya kita kan di sini selalu berimprove ya, berimprove bagaimana caranya ya tidak ada kendala lah. Udah sekian itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih udah membantu. Ya, terima kasih.
hasil wawancara saya dengan manajer perusahaan Honda ini. Semoga informasi yang didapat bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton.